Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini mungkin kita akan membahas sedikit tentang mata kering atau sindrom mata kering pada usia lanjut. Ya, ya. Jadi sindrom mata kering ini apa sih? Sindrom mata kering ini adalah merupakan penyakit pada permukaan mata dan lapisan air mata. Sindrom mata kering ini multifaktorial yang terjadi pada lapisan air mata pada permukaan mata dan ditandai dengan hilangnya keseimbangan lapisan air mata dan disertai munculnya gejala pada mata. Ya, ini pada dasarnya ini lebih bisa di semua usia, hanya pada usia lanjut ini akan lebih lebih sering terjadi. Ya, baik. Yang pertama kita perlu tahu dulu lapisan air mata normal di mata kita ini sebenarnya ada tiga lapisan penting di dalamnya. Walaupun lapisannya secara tipis, secara mikroskopis ini bisa dilihat ada komponen yang mengandung minyak atau lipid, kemudian yang berair, aqueous, atau yang selanjutnya komponen mukus atau musin ini cairan agak seperti lendir tapi sangat tipis sekali ya. Jadi ini ada tiga lapisan ini yang penting di permukaan bola mata. Ya, slide. Nah, secara untuk gambarnya seperti ini ya. Jadi di mata kita, kalau diperbesar itu ada paling tidak ada tiga lapisan, yaitu ada yang paling luar itu lapisan lipid, nah, yang kedua ada lapisan aqueous itu yang berair, yang selanjutnya adalah mukus. Jadi ini tiga lapisan ini berfungsi untuk melindungi permukaan mata kita dan juga memberikan lembab ya kelembapan di permukaan mata. Yang fungsi ini kalau terganggu, keseimbangannya terganggu, ini bisa menimbulkan keluhan eh, mata kering. Jadi memang tiga lapisan ini diproduksi oleh beberapa sel-sel yang ada di mata dan di kelopak mata, yang tujuannya sebagai yang utamanya adalah untuk melindungi bagian mata yang ada di belakang. Ya, slide. Ya. Jadi seperti disebutkan tadi, mata kering ini adalah multifaktor. Faktornya sangat banyak. Tapi secara umum bisa dibagi menjadi dua. Jadi mata kering ini terjadi karena lapisan air mata yang cepat cepat menguap atau evaporatif. Yang kedua, karena memang produksi cairan bola matanya menurun. Jadi bisa dua ini, antara lebih cepat menguap atau produksi cairannya menurun. Ya, ya. Di usia lanjut ini memang prevalensinya cukup tinggi. Jadi lebih tinggi pada usia di atas 80 sebenarnya. Jadi di beberapa penelitian itu eh, gejala mata kering atau dry eye syndrome ini terjadi di 5-30% populasi lansia secara umum di dunia. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa di bawah usia 60 tahun itu kurang lebih sekitar 8% prevalensinya, usia 70-79 tahun itu meningkat jadi 15%, usia lebih dari 80 tahun ini lebih banyak. Jadi secara statistik ini memang signifikan ya. Bertambahnya usia lanjut itu sangat meningkatkan kemungkinan terjadinya sindrom mata kering. Nah, selain itu juga terjadi lebih sering di wanita. Jadi pada wanita eh, kejadian mata kering itu lebih tinggi dibanding pria di pada usia yang sama. Ya, sebenarnya ada beberapa faktor, termasuk faktor lingkungan dan faktor yang lain. Tapi untuk di usia lanjut, ini ada beberapa hal yang menambah kemungkinan meningkatnya terjadinya mata kering. Yaitu yang pertama adanya penyakit sistemik, misalnya diabetes. Pada usia lanjut, penyakit sistemik ini semakin tinggi. Jadi ini mempengaruhi pada kondisi pada permukaan bola mata itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi inflamasi atau peradangan yang sistemik. Ini juga berhubungan dengan penyakit sistemik. Jadi ada peradangan yang sistemik dan lama ini berpengaruh ke bisa ke produksinya, produksi air mata yang menurun atau bermasalah di sel-sel yang membentuk air mata tadi. Kemudian tingginya tingkat penggunaan obat sistemik dan topikal pada usia lanjut. Semakin bertambah usia, keluhan pada mata dan pada organ lain juga semakin bertambah, kemungkinan pada pasien-pasien usia lanjut dia mengkonsumsi obat jangka panjang. Sedangkan ada beberapa obat yang berpengaruh pada kondisi mata kering. Ada beberapa obat yang ternyata setelah diteliti memang dia mempunyai pengaruh ke eh, produksi air mata. Beberapa contohnya adalah obat antihistamin atau anti radang atau pada obat antidepresan itu dia mengurangi mengurangi produksi
air mata. Walaupun pada orang normal penggunaan obatnya tidak bermasalah, tapi pada usia lanjut mungkin bisa mengakibatkan mata kering. Yang selanjutnya adalah perubahan hormonal. Perubahan hormonal ini misalnya pada wanita menopause ini menjelaskan kenapa tadi pada wanita lebih tinggi dibanding dengan pria, karena memang secara hormonal pada usia sudah menopause semua hormonnya menurun, jadi kejadian mata keringnya juga lebih tinggi pada wanita. Yang selanjutnya ada stres oksidatif. Ini memang salah satunya pengaruh usia juga ya, degeneratif, pekerjaan, kemudian kebiasaan buruk misalnya merokok dan lain-lain itu juga bisa mengakibatkan itu. Kemudian ada beberapa faktor lain adalah kelemahan kelopak mata. Di usia lebih dari 80 tahun, biasanya kelopak mata sudah mulai melemah. Jadi mata jadi tidak menutup sempurna. Ini menyebabkan eh, penguapannya jadi lebih tinggi. Ya, slide. Nah, gejala yang terjadi pada mata kering di antaranya, yang paling sering adalah sensasi seperti benda asing, eh, mengganjal seperti berpasir, kemudian tidak nyaman ya, panas, kemudian kadang terasa gatal, nyeri, kemudian masa terasa berat, beberapa juga perih, dan terasa seperti kering, kemudian timbul mata merah, kemudian ada silau atau fotofobia, sampai mungkin yang lebih memburuk terjadi penglihatan kabur. Pada awalnya, gejala mata kering memang tidak terlalu mengganggu penglihatan, tapi pada kondisi yang sudah lanjut, penglihatan juga bisa ikut eh, menjadi kabur. Oke, baik. Jadi pada apa yang perlu dilakukan pada pasien dengan mata dan sindrom mata kering. Jadi apabila ada gejala, sebaiknya memang dikonsultasikan ke dokter mata atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi yang paling yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu bisa olahraga, kemudian makan bergizi dengan cukup, minum yang cukup air putih, kemudian mengurangi pola makan yang junk food, kemudian dia lebih banyak mengonsumsi sayur, buah-buahan, itu ternyata berpengaruh ke kondisi dry eye. Kemudian penggunaan tetes air mata buatan. Ini bisa dijual bebas dan isinya seperti seperti artificial tears, air mata buatan. Fungsinya untuk menambah jumlah cairan karena pada dry eye kan jumlahnya menurun atau cepat menguap. Jadi tetes mata air buatan ini bisa diberikan pada kondisi-kondisi awal adanya mata kering. Kemudian apabila ada penyakit penyerta, diabetes misalnya atau yang lain, itu dilanjutkan dan terapinya. Jadi di konsultasi rutin mengenai penyakit penyertanya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap kekurangan atau penguapan air mata itu diminimalkan. Seperti contoh misalnya sering di ruang ber-AC atau sering menggunakan kipas angin yang langsung anginnya. Jadi itu membuat penguapannya lebih tinggi. Pada ruangan yang ber-AC, ruangannya jadi kering. Otomatis eh, mata kita juga penguapannya juga lebih tinggi pada ruang-ruangan yang ber-AC. Kemudian dijaga kebersihan kelopak mata, ini juga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peradangan. Kemudian penggunaan tetes antiinflamasi atau peradangan atau antibiotik bila diperlukan. Ini sudah memerlukan bantuan tenaga medis ya kalau untuk penggunaan obat tetes. Jadi yang bisa dilakukan adalah itu. Mungkin ada tindakan lain yang secara mekanis, tapi itu memang sudah dilakukan di rumah sakit atau di klinik. Ya, baik. Ya, mungkin sekitar sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.